Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Sintayong serang wasit Shin Yan-ho, amunisi baru Garuda Muda jika lolos Olimpiade Paris. Jurnalis Australia turut kecam wasit AFC. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Garuda Muda Sintayong menyerang wasit Shin Yan-ho yang memimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Pelatih berusia 53 tahun tersebut kesal bukan main karena keputusan Shin Yan-ho yang akhirnya membuat skuad Garuda Muda tumbang 0-2. Dikutip dari kolom komentar unggahan FIFA Goal, Sintayong menilai wasit seperti Shin Yan-ho seharusnya dibebas tugaskan dari sepak bola selamanya. Sementara itu dikutip dari unggahan akun Instagram @GarudaTotalitas, keputusan ganjil Shin Yan-ho juga terjadi ketika mengintervensi free kick yang didapatkan Timnas Indonesia U23. Bersumber dari Goal, momen pelanggaran kepada Witan seharusnya on-field decision di babak pertama merupakan free kick. VAR cek kemungkinan penalti memang, namun wasit tidak bisa membatalkan free kick yang sudah diputuskan di dalam lapangan. Keputusan wasit Shin Yan-ho yang merugikan perjuangan Timnas Indonesia U23 terus menjadi sorotan publik, tak hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Seorang jurnalis asal Australia, Paul Williams, mempertanyakan keputusan wasit memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho. Menurutnya, itu merupakan salah satu keputusan terburuk. Dalam unggahan akun X @paulwilliam_85 juga menyebut bahwa VAR benar-benar telah menghancurkan sepak bola. Sebelumnya, pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali juga menyebut wasit AFC kembali merugikan Timnas Indonesia U23. Akmal menilai keputusan kontroversial wasit menjadi penyebab utama mental para pegawai Garuda Muda runtuh. Untuk itu, sudah sepantasnya AFC mengusut kepemimpinan wasit yang dianggapkan memiliki lisensi FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bangga karena sepak bola bisa menyatukan Indonesia. Hal itu terbukti dari dukungan penuh para pecinta sepak bola tanah air yang mengadakan nobar di seluruh penjuru Indonesia. Selain bangga karena sepak bola bisa menyatukan Indonesia, Erick Thohir juga merasa puas dengan pencapaian Garuda Muda yang telah menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Meski harus menelan kekalahan atas Uzbekistan, Erick Thohir tetap mengapresiasi pelatih, pemain, dan ofisial karena telah mengharumkan nama Indonesia sebagai debutan yang lolos ke semifinal dan meminta para pemain tak putus semangat karena tiket ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka. Menurutnya, Garuda Muda harus kembali memperlihatkan kekuatan mental dalam laga perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23, sehingga tiket otomatis tampil Olimpiade bisa digenggam. Pundit asal Malaysia, Kees Sundaresan akui kagum dan sebut Marcelino Ferdinand sebagai pemain komplit di Timnas Indonesia U23. Hal itu tidak terlepas dari peran sentral Marcelino Ferdinand pada skema permainan skuad Garuda Muda. Meski telah menelan kekalahan atas Uzbekistan dalam obrolannya di YouTube Astro Arena bersama Faiz Gurun, Kees mengakui Marcelino adalah pemain Asia Tenggara favoritnya. Lebih dari itu, Kees Sundaresan menilai Marcelino memiliki gairah yang luar biasa ketika di atas lapangan. Di usianya yang masih 20 tahun, Marcel dianggap sebagai pemain yang memiliki pergerakan apik di lapangan hijau. Tidak bisa dipungkiri memang, paket komplit yang dimiliki oleh Marcelino menjadi salah satu faktor yang membuat Timnas Indonesia U23 sukses mencatatkan sejarah di Piala Asia U23. Kemampuannya yang berada di atas rata-rata ini kerap menjadikannya sebagai game changer yang mengubah jalannya permainan. Penggawa Timnas Indonesia U23 Rafał Strijk menjadi sorotan netizen gara-gara terciduk bahwa sang kekasih, yakni Noah van der Hoeven, di laga semifinal kontra Uzbekistan. Biasanya Noah menonton tak ditemani oleh Rafał Strijk lantaran pemain adu Den Haag tersebut berada di lapangan. Sayangnya kartu kuning yang diterima Rafał Strijk saat Timnas Indonesia U23 menang adu penalti dengan skor 11-10 atas Korea Selatan U23
membuat sang pemain harus absen di laga semifinal Piala Asia U23 2024. Dikutip dari unggahan akun TikTok @rndomtimnas, Rafael Strijk bersama sang kekasih lantas menjadi perbincangan netizen tanah air. Terlepas dari momen kebersamaan dengan Noah, absennya Rafael Strijk ternyata begitu berdampak terhadap permainan timnas Indonesia U23. Ramadan Sananta tak bisa membuka ruang seperti Rafael Strijk, sehingga Garuda Muda U23 sulit mengembangkan permainan dan gagal mencetak gol ke gawang Uzbekistan. Selanjutnya, timnas Indonesia U23 sendiri akan melawan Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga dan Rafael Strijk berpotensi untuk bermain. Momen Marcelino Ferdinand menolak jadi kapten timnas Indonesia U23 terjadi pada menit ke-90+6. Saat itu Marcelino terlihat menolak jadi kapten timnas Indonesia yang diberikan Pratama Arhan lantaran pemain yang ahli dalam lemparan ke dalam itu harus segera keluar lapangan untuk digantikan oleh Doni Tri Pamungkas. Ketika hendak keluar lapangan, Marcelino menjadi pemain yang paling dekat dengan Arhan. Arhan pun memberikan ban kapten itu kepada Marcelino. Sebelumnya, Arhan menjabat kapten sejak kapten utama timnas Indonesia U23 Rizky Ridho diusir oleh wasit dengan kartu merah pada menit ke-82. Meski sempat menunjukkan gestur menolak, namun Marcelino akhirnya pasrah menerima dipakaikan ban kapten di lengannya oleh Arhan. Namun tak lama kemudian, Marcelino tampak menyerahkan ban kapten tersebut kepada Nathan Joaon. Nathan pun menjabat sebagai kapten timnas Indonesia U23 hingga akhir pertandingan melawan Uzbekistan. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria secara sportif mengakui kemenangan Uzbekistan atas timnas Indonesia U23 pada semifinal Piala Asia U23. Tisha berharap hasil ini membuat Garuda Muda berbenah untuk melakoni laga perebutan tempat ketiga. Tisha mengatakan Marcelino Ferdinand hanya perlu fokus ke pertandingan melawan Irak. Persoalan lain di luar itu seperti absennya Rizky Ridho pada laga perebutan tempat ketiga karena mendapatkan kartu merah diharapkan tidak berpengaruh. Terkait kekalahan dari Uzbekistan, Tisha mengakui tim asuhan Timur Kapadze itu sebagai lawan yang tangguh. Menurut mantan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI tersebut, Garuda Muda sudah berusaha maksimal menghadapi juara Piala Asia U23 2018 itu. Timnas Indonesia U23 dipastikan bakal menghadapi Irak pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Duel tersebut akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei 2024 jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Garuda Muda dan Irak sendiri memiliki statistik yang seimbang dalam urusan produktivitas. Sejauh ini kedudukan tim sama-sama telah mencetak total 7 gol dan kebobolan 7 gol. Duel tersebut juga mengundang atensi sendiri sebab Irak menjadi rival Sintayong di timnas senior sejak dikualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Diharapkan Garuda Muda mampu bangkit dan merebut posisi ketiga guna mengamankan satu tiket lolos Olimpiade Paris 2024. Peluang Marcelino dan kawan-kawan sendiri cukup besar mengingat timnas Irak U23 tidak sesuperior seniornya. Bek kanan NEC Nijmegen Delano Arts menjadi satu pemain keturunan yang mengatakan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Dikutip dari unggahan kanal Yusa Nugraha, Delano Arts menjelaskan darah Indonesianya berasal dari keturunan ibunya, di mana kakek dan neneknya berasal dari Gombong, Kota Kebumen. Di usianya yang masih belia, Delano Arts sudah debut di Eredivisie Belanda. Sejauh ini bahkan ia sudah mencatatkan 3 penampilan. Menarik untuk dinantikan karena Delano Arts bisa menjadi solusi bagi sektor bek kanan timnas Indonesia. Apalagi di kelompok U23 ini, posisi ini yang dinilai jadi titik lemah. Delano Arts sendiri merupakan pemain versatile. Pasalnya ia bisa dimainkan sebagai bek tengah ataupun bek kanan. Pemain berusia 20 tahun ini pun bakal menjadi solusi terbaik bagi Sintayong jika mampu membawa Garuda Muda lolos Olimpiade Paris 2024. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.